Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Jamaah pengajian malam Sabtu, malam Ahad yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini kita gunakan 1 jam untuk tafakur pada Allah. Adalah kita senantiasa menghadirkan hati, ya, belajar untuk memfanakan diri, belajar untuk melepaskan pengakuan adalah karena pada dasarnya kalau kita pahami kehidupan kita ini, baik menurut Al-Quran, baik menurut hadis, juga yang dikatakan oleh para ulama, ya semuanya, bahwa sebenar-benarnya kehidupan yang dialami ini adalah sebenarnya kematian. Jadi kehidupan ini adalah kehidupan kematian semua. Ya, maka oleh karena itu, maka begitu banyak kisah, ya, Mas Tri, jadi bawa barang itu, ya, Gus dimasukin aja dulu ke dalam dulu, biar kasihan, ya. Jadi yang harus dipahami oleh kita adalah kehidupan yang sedang dialami oleh kita manusia ini pada dasarnya adalah merupakan kematian. Maka itulah ada kisah tentang Isra Mi'raj. Itulah adalah kisah tentang kesadaran, ya. Maka di dalam Al-Quran, sahabat, itu adalah paling banyak diingatkan adalah tentang bagaimana kita adalah harus, keadaan manusia yang lupa, keadaan manusia yang tidur, keadaan manusia yang mabuk, keadaan manusia yang buta, ya. Bahkan Nabi bersabda adalah an-nasu niyamun wa idamatu intabahu. Manusia itu adalah dalam keadaan tidur, ya, dan ketika dia mati adalah sesungguhnya adalah barulah dia bangun dari tidurnya. Maka oleh karena itulah marilah bangun dari tidur kita, marilah bangun dari kematian kita dari semua, ya, supaya kita ada dalam kesadaran dari semua. Nah inilah maka sesungguhnya kenapa nanti manusia akan bagi adalah berdasarkan kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani. Manusia oleh Tuhan Sabul Qadir dibagi 4 kelompok tingkatan. Ya. Dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani itu manusia ada dalam 4 tingkatan kesadaran dari semuanya. Maka oleh karena itulah kenapa ada menjadi 4 tingkatan kesadaran dari semua, karena manusia terbagi menjadi 4 bagian, jasadnya, hatinya, ruhnya, dan sirnya adalah. Maka itulah kenapa alam pun dibagi 4, mulki, malakut, jabarut, lahut, dan semua. Maka sebenarnya ada jannatul ma'wa untuk tubuh kita, jannatul naim untuk hati kita, jannatul firdaus untuk fuad kita, dan jannatul kurbah untuk sir kita. Maka kesadaran, keyakinan manusia pun terbagi 4. Adalah ainul yakin, dari mulai ilmu yakin adalah untuk dohirnya, kemudian ainul yakin untuk hatinya, kemudian hakul yakin adalah pada fuadnya, dan isbatul yakin pada syirnya dari semuanya. Maka disinilah tingkat keyakinan manusia menjadi 4 tingkatan tadi semua. Maka kebahagiaan manusia pun di alam dunia berada pada 4 tingkatan. Maka ada jannatul ma'wa di tubuhmu, jannatul naim di hatimu, jannatul firdaus di fuadmu, jannatul kurbah di sirmu sebenarnya.
Maka nanti kita akan bahas karena pada dasarnya. Maka itulah di dalam Al-Quran lebih banyak diperintahkan kita kembali oleh Allah. Karena pada dasarnya manusia tidur dari semua. Pada dasarnya manusia itu mati dari semua. Sehingga Allah untuk sholat pun melarang kita sholat kalau dalam keadaan mabuk. Nah itulah arti mabuk, tidur, mati, lupa. Tadi semua itulah yang menjadikan manusia pada hakikat, ada pada hakikat apa namanya di dalam Al-Quran itu adalah binatang. Ulaika kal an'am, manusia itu kondisinya. Maka pada malam hari ini adalah mari kita membahas tentang masalah ini adalah supaya kita adalah mengerti di mana kita sekarang ini berada dari semuanya. Maka itulah juga manusia kenapa di dalam amalnya ada 4 tingkatan. Syariat pada tubuhnya, thariqat pada hatinya, hakikat pada fuadnya, ma'rifat pada syirnya. Dan demikian pula cara memandang manusia kepada alam ini pun 4 tingkatan. Dengan ro'a, dengan pandangan matanya, dengan nadhara, dengan pandangan hatinya. Kemudian adalah apa namanya dengan basyirah, dengan fuadnya, absor, dengan syirnya. Jadi inilah sebetulnya 4 tingkatan manusia yang nanti akan membawa kepada manusia itu adalah kepada tingkat kebahagiaan. Dan 4 tingkatan itu ada pada jantungnya, ada pada dadanya di sini. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, isbatul yakin. Maka itulah di dalam Al-Quran itu banyak dikisahkan tentang belah dada. Dan nggak apa-apa, Dang, sok aja. Dipasangkan aja dulu. Jajal. Sambil yang ngaji lah, apa yang masang. Bisa nggak coba pasang? Tadi semua, ya. Harus pakai tangga kali. Ya. Tadi, ya. Maka dari mulai tingkat pandangan, tadi, Mas Tri. Nah, maka di dalam menyembah Tuhannya pun manusia dibagi 4 tingkatan tadi semua. Makanya orang syariat menyembah Tuhannya adalah dengan tubuhnya tadi semuanya. Walaupun nanti sebetulnya kalau orang ma'rifat sudah jelas berarti adalah dengan 4 lapis pada dirinya semuanya. Seharusnya kesempurnaannya itu adalah pada 4 lapis karena kebahagiaannya pun 4 lapis tadi semua. Maka hari ini, nah inilah yang paling menyedihkan kepada Abah adalah pada dasarnya manusia itu sebagaimana kata Tuan Syekh Abdul Qadir, ada manusia dia punya dunia dan punya akhirat. Yang dimaksud manusia punya dunia, punya akhirat itu apa sih sebenarnya secara hakikatnya? Artinya punya kebahagiaan dohir, kebahagiaan batin sebetulnya. Tadi semua. Jadi mari kita belajar realistis, kita belajar memahami tadi semua. Harusnya manusia itu adalah bahagia dohir, batin tadi semua. Harusnya manusia itu. Maka tabah, kalau bahagia dohir saja, Elon Musk juga punya harta, tapi tidak bahagia. Maka sesungguhnya harusnya kita ini adalah memiliki 4 lapis kebahagiaan itu. Maka disebutlah dalam bahasanya adalah jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus, jannatul qurbah. Tetapi kunci awalnya adalah jannatul ma'wa, adalah untuk syariatnya, untuk tubuhnya. Maka itulah Quran bercerita tentang dipan dari emas, tentang yakut, jabarzut, tentang sungai-sungai, tentang rumah-rumah, tentang buah-buahan. Itu keperluan apa itu? Jasad apa ruh itu? Jasad. Sangat real nggak Allah itu? Real. Tadi semua. Masa ruh butuh buah-buahan? Itu semua. Kau pikirin pakai otak. Maka disinilah karena manusia tidak mengerti tentang bagaimana hukum-hukum fisika dan hukum alam. Tadi semuanya. Makanya kita harus mengerti sesungguhnya alam dohir ini adalah alam materi. Maka semua di alam inilah segala yang apa namanya itu ada energi itu berubah membeku menjadi materi. Kita ngerokok aja santai tadi semua ya. Sambil nunggu Kang Dadang nyalain lampu. Jadi hari ini kenapa Abah ingin membahas ini karena dan juga dari teman-teman yang bertanya tadi semua tolong yang Abah sekarang ini yang bertanya di WA ini jarang Abah jawab kan terlalu banyak lah karena bingung ngejawabnya semua. Dijawab 1, nanya lagi 1. Dijawab 1, nanya lagi 1. Ini kalau seandainya 10 orang, kalau belasan ribu
Kadang-kadang suka komplain, salah dosa apa saya nggak dijawab, Pak? Nah, itu. Coba lu jadi gua. Hari semua. Maka untuk apa ya? Kita sengaja ilmu abah itu diobral, dilaipkan tadi semua. Dilaipkan itu untuk memudahkan supaya orang bisa tadi semua. Setiap orang bisa memahami. Makanya tadi. Jangan kalau kita belajar kesadaran, kata Abah juga jangan melekat kepada yang memberi kesadaran. Sadarlah dirinya tadi semuanya. Jadi jangan melekat kepada guru, jangan melekat kepada yang memberi kesadaran. Harus bangun dari tidur dari semua. Ya. Jadi kisah Al-Quran tentang mati, tentang mabok, tentang lupa, tentang apalagi tuh. Karena pada dasarnya kehidupan dunia ini, karena manusia sekarang ini mayoritasnya ada di alam jasad, sementara alam jasad itu adalah alam kematian dari semua. Maka ulama-ulama sufi dari dulu mengatakan kehidupan inilah kematian. Sementara setelah mati adalah kehidupan tadi semua. Nah, kalau begitu kapan? Kalau setelah mati kehidupan, kapan nikmatinya jasad? Ya nggak bisa. Maka itulah ada konsep al-mutu qoblaan memati di dalam hidup. Supaya kamu jasadnya pun sekarang bisa menikmati. Ini pun konsep dulu juga, maaf. Bangsa pemahaman dahulu kita harus luruskan. Karena bahagia itu nanti setelah mati gitu. Iya, bukan setelah mati nanti. Tadi semua. Kayak aki-aki gini dikasih apa? Tadi semua. Dikasih daging keras aja udah bisa ngigit. Maka oleh karena itulah manusia itu adalah diriwain tadi semua. Tadi semua. Makanya kata Abah, secara tauhid kematian itu tidak ada secara tauhid tadi semua. Kematian itu makanya kenapa dalam Qur'annya juga menggunakan kullu nafsin dha'iqah. Mencicipi. Tapi yang harus dipahami oleh semua sahabat semua, bahwa sesungguhnya kita ini di dunia ini berhak atas kebahagiaan. Tadi semua. Karena alam fisik, alam syahadah, alam untuk menikmati bidadari, ya di sini ini. Karena bidadari itu kalau anggaplah perempuan. Tadi semua. Nah, kalau perempuan berarti kan yang dinikmati dari perempuan apa sih? Isi BH. Terus apalagi isi celana dalam. Tadi semua. Emang mau di alam ruh itu. Itu hanya pemahaman orang-orang yang nggak ngerti fisika yang semacam begitu. Nggak ada. Kehidupan itu, kata Allah, dunialah panggung kehidupan itu. Maka minha khalaqnakum, wa fiha nu'idukum, wa minha nukhrijukum. Disinilah panggungnya. Bumi lah tempat panggung Tuhan. Maka kata Abah, kalau bumi ini adalah meja, maka segala kehidupan ini adalah kolong bumi ini adalah merupakan segala apa untuk Tuhan bercanda. Maka kehidupan, bukan Tuhan sebatas ini. Tuhannya tidak terbatas. Cuma untuk Tuhan melihat cermin. Nah sekarang rumah kita, ada cermin nggak? Apakah semuanya cermin? Tidak, ada satu cermin saja cukup di situ. Nah bumi itulah sebetulnya cermin Tuhan untuk menyaksikan fiilnya, asmanya, sifatnya, zatnya. Kita pun, walaupun rumah Abah sebesar ini, cerminnya cuma ada 2. Tadi semua. Pada saat Abah ingin melihat wajah sendiri, ya cari cermin itu. Nah, Tuhan pun menjadikan bumi ini, kenapa bumi ini adalah kecil, bahkan bumi kita ini dibandingkan dengan galaksi-galaksi yang ada, bahkan sebenarnya bumi kita ini adalah sebesar debu. Tuh, pahami tuh semuanya. Karena ini, tetapi walaupun sebesar debu, disinilah sebetulnya kehidupan. Tadi semua. Makanya sesungguhnya manusia ini adalah, walaupun dianggap sebagai alam kecil, tetapi pada manusia segala apa yang ada di dunia ini sebesar apapun justru ada pada diri kita. Kitalah yang besar sebenarnya, gitu. Bukan alam raya ini. Alam raya ini ada pada diri kita. Maka kenapa sekarang kita ini bagi orang-orang yang sudah bangun dari tidurnya, yang sudah sampai kepada Sidroh Al-Muntaha, adalah Sidroh itu sadar dan adanya pada sudur, ada pada dada. Maka dia akan bisa menikmati kebahagiaan hari ini. Hari semua. Tidak salah konsep dulu mengatakan bahwa melihat Allah itu di akhirat. Tidak salah adalah para ulama dulu mengatakan bahwa
surga itu di akhirat. Tapi, nah sekarang ini dengan konsep kekinian kita sekarang paham ternyata akhirat itu ya dunia juga. Tuh, yang harus dipahami. Pada saat kamu mati ya akhiratlah dia itu. Tuh, pada saat kamu pandang itu bukan makhluk, Allah lah semuanya itu, gitu loh. Nah itu yang harus dipahami, tadi semuanya. Nah, maka kenapa Allah ulang-ulang dalam Al-Quran tentang bahwa kehidupan ini adalah tipuan, gitu kan tadi. Karena tubuh kita juga tipuan tadi semua. Tapi walaupun begitu, kita juga kan yang namanya lapar ya tadi semua ya kita rasakan kan gitu. Tipuan tapi nyata kehidupan ini. Inilah keagungan kekuasaan Tuhan yang luar biasa tadi semua. Jadi konsep melihat Allah di akhirat itu nggak salah. Tetapi pada saat hari ini dunia ini sudah dipandang oleh kita akhirat, maka sebenarnya kita ini berada di secara kesadaran ada di alam akhirat. Tadi semuanya. Maka tinggal yang mana yang sadar, tubuhnya atau ruhnya. Kalau yang sadar tubuhnya dunia, maka kemanapun kau hadapkan hanya melihat makhluk. Maka itulah kata Abah, melihat Al-Quran pun 4 lapis lagi. Kalau kau lihat dengan mata dohir, makhluk. Semua yang kau lihat. Tapi pada saat kau lihat dengan dengan hati, ilmu yang kau lihat. Pada saat kau lihat dengan jiwa, cinta yang kau lihat. Tapi pada saat kau lihat dengan sir, Allah yang kau lihat sebenarnya. Kapan itu? Sekarang. Sebenarnya. Karena kalau seandainya menunggu mati, bahkan banyak orang mati justru nggak melihat Allah. Banyak orang mati nggak pulang tadi, tetapi banyak orang hidup tapi pulang. Nah kata Allah, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya. Tuh, sesungguhnya banyak orang yang dohirnya, nah, Abah sekarang ketemu semua. Oh ternyata para mereka yang dianggap udah mati itu ternyata masih ada tuh. Tetapi orang-orang yang sekarang ada ini malah nggak ada. Tadi kalau kepalanya monyet, anjing, babi, nah kan udah hilang berarti jati dirinya. Nah ini yang harus dipahami oleh kalian. Maka sebenarnya Nabi bersabda, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu, itu manusia itu tidur. Ketika dia mati, bangun dari tidur. Tapi kalau nunggu kematian yang itu, telat. Karena Abah menyaksikan banyak orang mati justru nggak bisa pulang. Maka dalam Quran itu banyak atwaron. Atwaro itu gentayangan. Jadi ruh itu banyak yang gentayangan. Banyakannya atwaron itu adalah gentayangan. Kalau bahasa Quran atwaro. Jadi kayak laron berterbangan semua. Dia ke bumi nggak bisa, ke langit nggak bisa. Ke bumi nggak diterima lagi, ke langit nggak bisa nembus. Itu atwaro. Nah inilah yang harus dipahami sesungguhnya. Maka secara konsep tauhid, sesungguhnya kematian tidak ada. Jadi manusia ini abadi seabadinya Tuhan. Karena dunia ini ya sama. Keadaan dunia ini kenapa disebut wamal hayatud dunya illa laibun walahun, wamal hayatud dunya illa mataul gurur, atau bahasa ulama adalah dikatakan kata Syaikhullah adalah sesungguhnya adalah dikatakan bahwa dunia ini adalah disebutnya itu adalah ad-dunya dohiruha girotun. Dunia itu dohirnya tipuan. Wabatinuha ibrotun. Tapi batinnya itu adalah petunjuk. Maka itulah kenapa Tuhan menyuruh kita adalah tadi untuk menghidupkan diri semua. Bagaimana cara menghidupkan kita? Dengan mematikan dohir. Tuh konsepnya. Kenapa kata Nabi an-nasu niyamun wa idza matu intabahu? Kenapa Nabi Muhammad itu pada saat perjalanan subhanalladzi asyra bi abdihi? Dan kenapa bahasanya asyra? Bukan syara. Karena dijalankan. Kalau enggak dijalankan, enggak bisa kamu jalan sendiri. Tuh. Sementara kalau seandainya kamu dengan diri yang dohir ini, kamu sholatnya jalan sendiri. Ibadahnya sendiri. Maka inilah
oleh Ibnu Arabi, Al-Farabi, termasuk juga adalah Jalaluddin Rumi mengatakan kehidupan dunia ini sebenarnya adalah kematian. Tuh. Nah, yang disebut kematian itu karena manusia itu ada pada kesadaran. Walaupun makanya itu ada ayat dalam Al-Quran. Banyak manusia makan, hidup, bersetubuh, punya anak, punya ini, tapi dia itu tidur atau tapi dia itu mati. Tuh. Kenapa dia disebut dianggap mati? Karena dohirnya dia yang merasa hidup. Itu masalahnya. Maka semua itu bicara kenapa Nabi dibelah dada. Coba. Tadi semua. Kisah dibelah dada itu sebetulnya adalah dihidupkan hatinya. Karena tubuh kita ini adalah kerajaan. Nah sekarang ini kerajaannya dalam keadaan bangkrut. Kalau Abah lihat tadi semua. Ya. Karena kesadarannya ada pada tubuh, bukan kesadaran pada jiwa. Nah inilah yang harus dipahami. Nah apalagi pada saat Allah dalam Al-Quran menyebut manusia itu nafsun. Tuh, jelaslah bahwa sesungguhnya manusia ini udah pernah diulang-ulang. Karena kalau udah kata nafsun itu adalah bukan ruh. Maka orang yang sudah kembali sadar kembali pun disebut oleh Allah tetap nafsun. Makanya tadi, ya ayat Tuhan nafsul mut. Tetap Allah bilangnya nafsun. Jiwa. Karena jiwa itu berarti adalah orang yang pernah dari dulunya ruh yang ditiupkan, kemudian kehilangan kesadaran. Itu sebenarnya tadi. Walaupun Nur Faiz bawa truk, kerja, tapi nggak ada kesadaran. Pada dasarnya tadi sebenarnya kalau Abah simpulkan, maka kenapa Tuhan menciptakan film zombie? Kehidupan sekarang ini mirip zombie. Dia jalan, dia hidup, tapi tidak sadar. Buktinya apa? Tadi banyak mengeluh, banyak ini, banyak itu, tadi semua. Masalah ini, masalah itu. Nah itulah. Maka itulah Tuhan Abdul Qadir membagi manusia 4 tingkatan. Tadi semua. Keyakinannya pun 4 tingkatan. Nah, termasuk ilmunya juga 4 tingkatan. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, mulki, malakut, jabarut, lahut. Tadi semua. Kesadarannya pun sama, 4 tingkatan. Maka kebahagiaannya pun 4 tingkatan. Ada manusia yang tadi kata Abdul Qadir dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani, ada manusia dia punya dunia dan dia punya akhirat. Ada manusia dibagi dulu oleh beliau. Ada manusia punya dunia, dia tidak tertipu dengan dunia. Ada manusia punya dunia tapi tertipu dengan dunia. Contohnya Elon Musk. Kenapa Abah nuduh? Bukan Abah nuduh, karena dia sendiri yang saya punya uang 14 triliun dolar tapi tidak Nah itu. Dia punya dunia, tapi dia tertipu dengan dunia. Abah banyak kenal pengusaha-pengusaha. Dulu antara grup, Abah nggak mau sebutkan grupnya, karena takutnya ada yang mendengarin dari anak buahnya. Ada semuanya. Yang jelas mereka itu berdua itu, yang Abah tahu dulu waktu Abah masih jadi konsultan. Kalau yang ini beli jet pribadi, yang ini harus beli jet pribadi. Saya tanya, Pak, kenapa beli jet pribadi? Yang penting saya nggak boleh kalah. Tapi kenapa Bapak nggak pernah naikin? Saya nggak suka sebenarnya. Cuma saya nggak boleh kalah. Nah itu sebetulnya manusia nggak sadar sebenarnya. Tadi semuanya. Ada saat dia punya jet pribadi, malah dulu Abah yang pernah naik. Tadi dia sendiri takut ya. Dia lebih suka naik SQ, naik pesawat yang gede gitu. Nah, itu. Jadi ada orang punya dunia tidak tertipu dunia. Ada orang punya dunia tapi tertipu dunia. Tapi ada orang yang ketiga adalah tidak punya dunia tapi tidak tertipu dunia. Tapi dia tidak bahagia sebenarnya. Tadi, karena walaupun dia udah rileks, anaknya nuntut. Bapak pengen orang punya mobil, Bapak kok. Walaupun dia, saya mah bah, yang penting udah tenang. Tapi anak saya, nah itu masalahnya. Itu masalahnya. Saya sih udah tenang, tapi istri saya, nah itu. Maka harusnya manusia itu sempurna. Harusnya tadi. Tetapi kata Tuhan Abdul Qadir, 70%. Nah, Abah menyaksikan hari ini. Bahkan Abah melihatnya adalah, kalau berdasarkan Quran mengatakan kasiron, itu bukan 70%.
Walaqad darokna li jahannam. Jahannam di situ kalau menurut Abah adalah miskin. Miskin dohir, miskin batin sebenarnya. Kalau Quran sudah mengatakan kasiron itu 95% lebih bahkan. Kalau bahasa kaidah Arab. Karena kolila itu 1%. Berarti kasiron berapa? 99. Kalau kolila. Maka kenapa pulangnya ruh kepada manusia itu di Waqiah hanya dibagi 3. Ashabus simal, ashabul yamin. Ashabus simal adalah tadi. Sullatum minal awalin wa sullatum minal banyak di awal, banyak di akhir. Ashabus simal juga. Sullatum minal awalin wa sullatum minal akhirin. Banyak di awal, banyak di akhir. Tapi yang betul-betul bisa pulang. Sullatum minal awalin wa qalilun minal akhirin. Qalil. Kenapa qalil? Sedikit. Ya tadi kenapa tasakuran menggunakan tumpeng. Karena orang itu sampai kepada puncak gunung itu sedikit. Kalau terjadi SEA Games, ASEAN Games, yang juara itu apakah semuanya apa cuma 3 saja? 3. Medali emas, medali perak, medali perunggu. Sisanya tadi ecek-ecek di hanap. Tuh. Pada saat di sekolah, apakah semuanya juara kelas? Tidak. Paling juara 1, juara 2, juara 3 yang masuk ke depan. Dapat piag. Yang lainnya ecek tadi semua. Nah ini makanya Tuhan Syabul Qadir membagi golongan yang ketiga ini. Dia walaupun beliau dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani, manusia punya dunia tidak tertipu dunia, manusia punya dunia tertipu dunia, manusia tidak punya dunia dan tidak tertipu dunia. Tapi tadi tidak bisa bahagia karena anaknya protes terus. Karena untuk membahagiakan satu keluarga bisa menerima, bisa ridho itu susah. Maka tetap aja dia akan terganggu tadi semua. Kalau Abah mah udah selesai. Anak udah masalah. Makanya saya juga nggak pernah dituntut si Pijar, santai aja hidupnya. Tadi semua. Walaupun saya punya mobil, dia tidak pernah mau gaya tadi semua. Dari dulu punya mobil 7 pun dia nggak ke sekolah tetap aja naik motor. Tadi semua. Karena dia udah selesai juga hidupnya sebenarnya. Coba kalau anak orang lain. Oh, sampai tetangganya babaturannya ngomong, kamu goblok Pijar katanya. Bapakmu punya mobil 7, sekolah masih naik motor. Tadi kalau anak sudah selesai nggak mau berbangga dengan kekayaan orang tua. Makanya saya itu nggak pernah dirongrong oleh Pijar. Anak saya 1 dan saya selesai dan tidak pernah dirongrong. Istri saya juga 1. Nah ada istri saya minta emas. Dulu suka pernah minta emas. Dia minta emas. Saya tanya, emang perlu emas? Ya perlu. Buat siapa? Ya nanti kan kalau di pasar nanti kan ditanya. Masa katanya anaknya istrinya Abah Setu. Nah, kalau Abah Setunya senang tidak pakai emas gimana? Kamu mau ikutin kata orang apa kata Abah Setu? Gitu kata suamimu. Sekarang nggak peduli dia. Nggak pernah nanya minta emas. Padahal Abah bisa beli sekilo. Kalau Abah mau bisa beli sekilo. Dia lehernya begini nih. Tapi herannya orang miskin itu keinginannya banyak. Saya bingung makanya. Ini kan kadang-kadang bingung. Bininya itu sok yang miskin itu lebih banyak keinginannya. Inilah persoalan manusia. Cirinya manusia itu mati. Maka Abah itu udah selesai dari istri, udah selesai dari anak, udah nikmat saja, udah hidup ini. Maka Abah tugasnya sekarang tinggal jalan. Nah, lain aki-aki, kasih aki-aki mesti diganyang kiri, ganyang kanan. Urusan anak. Gitu. Ya kaki. Tadi semuanya. Makanya itulah yang harus dipahami. Tadi semua. Tadi. Makanya sebenarnya di situ juga Tuhan Syabul Qadir menjelaskan 4 golongan manusia tadi adalah karena pada saat kita sudah selesai adalah dengan diri, tadi semua kenal dengan diri, kenal tubuhmu itu apa, hatimu itu apa, jiwamu itu apa, sirmu itu apa. Syariat itu di mana, tarekat itu di mana, hakikat itu di mana, makrifat itu di mana. Kamu sudah ngerti. Apa itu sholat diam dan daim. Daim, diam. Kan gitu tuh.
Sholatnya sudah daim alias diam. Hari semua. Tadi makanan teriwe. Mana walaupun ngamalkeun tapi protes wae karek dia cikeun lohor asar deui. Karek asar ge dikir ya karek beres geus. Asak magrib deui. Karek maghrib karek gegek diuk geus isya deui. Maaf ini bukan melecehkan. Tapi harus disambungkan semuanya, sholat itu menjadi satu. Semuanya. Syariat, sholat syariat pada tubuhmu, sholat torikot pada hatimu, sholat hakikat pada fuadmu, sholat ma'rifat pada syirmu. Maka surgalah sudah dunia ini. Tadi semua. Iya. Tadi. Diam dalam kesadaran. Tadi semua. Tekuk lidahmu. Nah, kan itu. Rapatkan gigimu, tarik nafasmu. Nah, itu semua. Satukan dengan sekali helaan napas tadi semua. Ya silakan. Semuanya benar. Yang syariat benar pada tingkatannya. Tapi jangan nyalahkan yang sudah hakikat. Yang torikot benar pada tingkatannya. Yang hakikat benar pada yang ma'rifat benar pada tapi yang sudah sholatul daim, nah itu udah juga benar pada tingkatannya. Nah itulah kebahagiaan yang sempurna semua. Tuhan yang geus buleud, teu dicacag-cacag gitu. Nggak dibagi-bagi gitu. Syariat nggak ada lagi nanti itu sebetulnya. Karena sudah kembali pada titik. Nah, sebelum kamu kembali kepada titik, maka tidak ada. Maka tidak bisa kun fa yakun semuanya. Karena yang bisa mengembalikan, menjadikan segala sesuatu itu, karena segalanya berasal dari titik yang akhirnya tadi. Dari ahad jatullah, Ahmad ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi Fatullah. Itulah yang harus dipahami. Ahad, zat menjadi sifat. Sifat menjadi asma. Asma nyata pada af'al. Nah balikin lagi. Af'al balikin pada asma. Asma kembalikan pada sifat. Sifat kembalikan pada zat. Balik lagi pada titik. Hanya titik yang bisa. Karena tadi. Bikana makana biyakunu mayakunu wujudul awali mibi. Dari titiklah segalanya ada. Karena titiklah segala yang belum ada akan ada. Nah, kalau sudah begitu sebetulnya kunnya Allah, kunnya mane. Situ udah nggak ada jarak dari semuanya. Kalau akhirnya masih ada jarak dari semua. Maka suka ada bahasa dekat dan jauh. Jauh dari Allah katanya. Dekat dengan Allah. Nah itu. Padahal jauh dan dekat dengan Allah itu bukan jarak menurut aturan manusia. Tapi kesadaran. Yang disebutkan dekat pada saat kamu sadar sebenar-benarnya kamu itu ada yang diadakan. Hidup yang dihidupkan. Itu sadar namanya. Jadi kamu sudah mengerti hakikat dunia ini seperti meja ini bulat. Maka kolong ini adalah mungkinat. Adanya kolong ini karena adanya meja. Itulah kesadaran. Sadar sepenuhnya bahwa kamu itu adalah kolong. Bagian dari kolong. Semua kolong itu ada karena tadi. Maka yang wajibul wujud itu meja. Maka batas kolong itu dibatasi oleh meja. Maka seolah-olah kamu tidak bisa keluar dari meja ini. Karena kamu itu ada pada kolong. Nah inilah Tuhan itu seolah-olah membuat bumi kita ini seperti bulat meja ini. Untuk dia melihat dirinya anggap saja bumi ini adalah meja ini cermin untuk melihat dia.
dan sempurna pada diri manusia. Betul. Maka disitulah tingkat kesadaran manusia itu dah tergantung kebahagiaan manusia, tergantung tingkat kesadaran. Kesadaran jasad paling menderita. Kesadaran hati sudah naik. Kesadaran jiwa sudah lebih baik. Kesadaran syir sudah kembali. Sudah tiada lagi. Disitulah. Maka tadi orang yang masih kesadaran jasad, sholatnya syariat, dia akan maksa-maksaan diri, jungkir-jungkiran. Bagus, nggak apa-apa. Karena itu adalah bagian daripada tugas jasad. Tapi kalau terus di situ, kamu tidak akan ketemu bahagianya. Semua. Pernah nggak di hati pada saat kekarek adan, terus adan deh, kan beres pegawaian, ayalah ngomong, jujur aja, aduh baru lagi enak-enak kerja, adan lagi, itulah konsekuensi. Dan memang kalau ada pada posisi cangkang semacam ini, kita harus berada pada tadi. Ini kafir, ini. Ya memang di cangkang itu, di situ reaksi. Pada saat kamu menyaksikan tadi semua adalah semua isi alam ini, cangkang ini, maka kamu akan membuat hukum kepada semuanya. Oh ini baik, ini buruk, ini. Semua. Tapi pada saat kamu sudah bisa melepaskan cangkang tadi, sebenarnya kamu sudah akan terlepas, bebas daripada hal-hal yang demikian. Nah, itulah yang harus dipahami. Maka muncullah ke tingkat keyakinan manusia menjadi 4 tingkatan. Keyakinan yang muncul dari jasadnya adalah tadi dilihat ilmu itu dengan matanya, dibaca kitabnya, itu disebut ilmu yakin. Ya keyakinannya sebatas tulisan itu. Kalau tulisan itu benar ya benar, kalau nggak salah ya nyemplung. Maka hari ini banyak informasi yang menyemplungkan. Karena sudah terlalu jauh jarak dari Nabi kita kepada kita itu, bahasanya sudah jauh. Sudah bias, jauh, belok. Ya. Maka inilah hari ini bahwa Abah menyaksikan, kenapa kata Abah waktunya dibuka ilmu hakikat, karena manusia sudah kehilangan kebahagiaan. Karena Abah menyaksikan terutama di Nusantara ini sekarang yang mengaku Islam, ini yang justru Abah melihatnya. Tadi semua. Justru Abah menyaksikan bukan hanya di Indonesia, Afghanistan juga sama. Di Suriah juga sama. Di Libya juga sama. Kata Abah juga kalau yang sekarang diserang Iran kayak Qatar, Abu Dhabi, semua Dubai, Arab Saudi, nah itu mah ada Islamnya tanda kutip gitu. Tadi semuanya. Makanya semuanya mendukung Israel. Tadi semua. Hari ini. Justru yang kalian musuhi, justru itulah yang perang melawan Zionis. Nah, itu fakta. Dan Tuhan sudah menulis di surat Muhammad ayat 38. Semuanya. Tentang hal itu tadi semuanya. Satu-satunya yang akan berjuang. Dan itu ditafsirkan oleh Rasulullah kepada Salman Al-Farisi sambil menepuk pundaknya. Salman, hanya kamu dan bangsamu lah nanti yang akan berjuang. Kamu saksikan nggak hari ini? Semuanya. Mana negara yang lain yang akan membela? Udah hancur. Suriahnya hancur, Libyanya hancur. Bagaimana? Muammar Gaddafi-nya udah ditangkap, Husni Mubaraknya udah ditangkap oleh Amerika, Saddam Hussein-nya udah ditangkap oleh Amerika. Coba, sadar nggak? Nah, inilah hari ini manusia ini kenapa nggak menyadari? Karena tidur. Jadi manusia tidur dari semuanya. Inilah maka kenapa dalam Al-Quran itu disuruh kita kembali. Disuruh kita bangun dari tidur. Disuruh kita hidup dari semua. Ya. Karena kalau tidak demikian maka ya tadi. Sekarang pun Indonesia. Makanya Abah sekarang kemarin kedatangan dari anggota DPR RI. Kemudian hari ini bahkan datang dari Pak Jenderal semua. Dan apalagi belum lagi dengan Jenderal Didit. Dengan Jenderal Dedi. Jenderal Nur Wahid. Semua. Abah komunikasi bahwa kita harus kembali kepada Nusantara. Tadi semuanya. Nah inilah yang barangkali hari ini adalah kita ini kenapa dalam Al-Quran itu banyak
kata sodar, kata sidroh, apa namanya adalah kata dada tadi semuanya. Kata dada dikaitkan dengan kata kesadaran. Semua. Dan memang Abah kan sudah ceritakan bahwa sesungguhnya kita itu dulu pada saat di alam arwah, yang pada saat ruh kita ngobrol sama Allah bahasanya gitu. Dikisahkan ngobrol sama Allah sebelum ditiupkan ke jasad, sadar nggak ruhnya? Sadar, maka waktu ditanya alastu birabbikum ngejawab nggak? Ngejawab. Tapi kan Abah sudah jelaskan, manusia itu kehilangan kesadaran setelah 7 tahun punya jasad. Apa yang menutupi kesadaran? Nafsu, hawa nafsu. Dari mana hawa nafsu? Dari semua makanan yang kita makan. Yang pertama lewat susu ibu, yang kedua yang kita makan sendiri. Muncullah kita jadi manusia jas. Itulah yang selalu dikatakan la hijabaka illa biwujudika. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa muqabbalun bisyahwati. Semuanya. Bagaimana? Hai jiwa, kamu akan pulang pada Allah kalau kamu sudah dikendalikan oleh syahwat tubuh. Semua. Nah, syahwat tubuh bukan berarti untuk dibenci sebenarnya. Sebenarnya nanti ujung-ujungnya tubuh juga harus menikmati. Loh, kalau nggak lewat tubuh, lewat mana? Sementara Allah bicara makanan, Allah bicara pakaian, Allah bicara apa namanya rumah-rumah yang megah, Allah bicara buah-buahan, Allah bicara bidadari. Emang ruh pegat titik. Inilah bahwa kehidupan alam dohir itu hanya di sini. Maka bahasa bi'abdihi itu harus dipahami. Dohir batin. Tuh. Berarti kalau begitu di mana dohir batin? Ya dohir batin itu cuma di sini. Nah, maka disitulah Tuhan untuk membedakan dia dengan kita. Tadi semua. Meja dengan kolong. Maka kolong itu, meja itu untuk memastikan yang di kolong itu panah. Maka adakan, tiadakan. Adakan, tiadakan. Adakan, tiadakan. Hidupkan, matikan. Hidupkan. Karena yang terus hidup hanya meja. Allah. Gitu. Yang terus wujud hanya meja. Maka tadi. Allah nama di tangan. Allah mah tidak kemana-mana. Yang hilang itu si jiwa. Si diri. Yang sudah hilang jati diri. Maka paribasa. Dasar kamu manusia yang tidak tahu diri. Nah itu. Tadi hilang jati diri. Nah itulah yang hari ini terjadi. Maka sekarang oleh Abah. Maka karena Allahnya sendiri yang berbicara tentang, bahkan kemarin Abah sudah bahas dalam surat An-Najm ada jannatul ma'wa di sebalik sidroh al-muntaha. Tadi semua. Itulah kisah lebaran itu sebenarnya. Maka kenapa ruhnya harus dikembalikan dulu? Tapi ruh tidak bisa dikembalikan dulu kecuali imsak dulu. Mati dulu. Maka amaliyahnya hanya satu saja sebetulnya. Semua. Amaliyahnya adalah bagaimana mematikan pengakuan. Maka nanti sebentar lagi akan sembelih. Nah itulah sebetulnya kisah sembelih. Kisah Al-Baqarah itu sebetulnya. Semua. Karena kalau seandainya matinya keburu mati. Maka Allah mengatakan ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Itu. Karena kalau Pak Tri sudah mati beneran sementara sekarang belum bangun dari tidur berarti matinya dalam keadaan kematian. Sementara Allah itu Maha Hidup. Harusnya kita ini kembali kepada Maha Hidup. Tadi. Bukan kembali mati. Makanya bahasa innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan berarti mati. Harus mati di dalam hidup. Kembalikan milik Allah kepada Allah. Itulah tugas si kolong. Maka ada bahasa mejanya mah bako. Tapi yang kolong kalau dia sudah bisa mengembalikan abko. Tuh. Pahami antara. Maka kata Abah. Bako wal abko wahid. Semua. Mejanya ini si Rozik. Nah si kolongnya itulah yang diwujudkan itu si Marzuk. Rozik wal Marzuk wahid. Tapi tidak bisa. Oh ini Marzuk, ini Rozik. Karena harus napi isbat. Kalau yang ada patri, Allahnya ada. Maka disitulah sebetulnya tingkat kesadaran manusia yang harus dilatih tadi semuanya.
Maka dalam Al-Quran itu banyak kata-kata bahwa kita adalah apa namanya, harus bangun dari tidur. Maka kata Allah, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilahi turja'un. Tadi semua. Tadi apa namanya? Maka bahkan Allah pun mengatakan pada Nabi Muhammad tadi ada qulillahi syafa'atu jami'an lahu mulkus samawati wal ar summa ilahi turja'un. Tadi semua. Nah itulah maka yang harus dipahami. Maka yang berikan, katakan hai Muhammad, qulillahi syafa'atu jami'an, syafaat itu seluruhnya, jami'an, qulillah, katakan Allah lah yang bisa memberikan syafaat itu seluruhnya. Jangan dibagi-bagi. Karena pada dasarnya siapapun namanya, mau Adam, Idris, Nuh, kolong bukan itu. Kolong. Tadi semuanya. Tapi mereka disebutkan Allah menjadi utusan. Kenapa? Karena mereka sudah mampu mempanakan diri. Tadi semuanya. Bahasanya begitu. Tadi semua. Maka dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani, Tuan Sabdul Qadir membaginya 4 tingkatan. Manusia yang punya dunia, punya akhirat. Berarti dia bahagia dohir batin. Itu disuruh oleh Allah nggak bahagia dohir batin? Disuruh. Tuh. Makanya doanya juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Nah, itu tuh sebenarnya fid dunya tuh tubuhmu hasanah, ruhmu juga. Karena si Elon Musk itu hasanah fid dunya tubuhnya, tapi tidak hasanah hati. Itulah. Maka barusan kita ada tamu dari Jepang. Ya. Saya katakan kepada dia, Elon Musk itu kaya. Tapi dia sendiri mengakui dia tidak bahagia. Iya. Karena dia hanya bahagia dohirnya. Pengakuan. Maka tadi rizki pun dibagi 4. Madmun, maksum, mamluk, mau'ud. Harusnya kita rizki mau'ud. Rizki yang dijamin oleh Tuhan. Cuma rizki yang dijamin oleh Tuhan setelah kamunya panah. Tadi makanya wa may yattaqillah yaj'al lahu. Jalan keluar itu ada. Allah lah jalan keluar itu. Tapi Allah itu ada kalau kamunya fana. Makanya ilmu itu pun harus ada tasawuf. Itu taknya adalah tobat. Sodnya adalah soful qot, membersihkan hati. Fa'nya, wawunya wilayah, harus punya guru. Fa'nya fana. Nah, yang disebut fana itulah orang yang sudah dekat dengan Allah. Maka tadi yang disebut dekat dengan Allah itu bukan dekatnya tri dengan Allah. Tri di sini, Allah di sini. Bukan begitu. Tadi semua. Justru trinya kosong. Tadi semuanya lah. Tadi. Maka tugas kita itu adalah mengosongkan diri, mengosongkan pengakuan tadi pada diri. Maka amaliyahnya cukup sebetulnya adalah 2 saja, adalah sebelum tidur dan bangun tidur. Maka tadi kata Allah, wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul bil guduwi wal asal. Tadi karena ada gelombang delta, ada gelombang beta, ada gelombang alfa, ada gelombang eta. Nah, disitulah kita kenapa sebelum tidur dan kenapa? Karena pada saat sebelum tidur kita biasanya sudah rest tuh tadi semuanya. Maka pada gelombang delta dan beta, pada saat kita aktif, bagaimana kita akan bersama Tuhan? Karena tubuhnya baterai lagi cecet, ngomongin besi. Maka sebenarnya cara kita untuk mendekat pada Tuhan itu 2 waktu itu. Adalah 2 waktu itu. Adalah sebelum tidur dan lebih hebat lagi setelah bangun. Nah, bangun tidurnya juga harusnya adalah 1/3 malam terakhir. Kenapa? Banyak ulama, banyak nabi, banyak juga para rasul menggunakan malam itu 1/3 malam terakhir. Karena pada saat malam yang sunyi, maka Abah suka live kadang-kadang di Facebook jam 3 begitu. Itulah waktu pada saat engkau hening dari suara dunia.
Tekuk lidahmu, rapatkan gigimu, tarik nafasmu. Nah, gitu. Disitulah sesungguhnya kau matikan dirimu. Karena kalau siang hese, kita masih lagi mikirin kerjaan ini, kerjaan itu, kerjaan itu. Artinya gelombangnya tidak pas. Kalau bahasa fisika. Maka sahabat, kesempurnaan hidup di dunia ini harus memahami ilmu fisika, kimia, biologi, genetika, semua dari ilmu gelombang, ilmu energi, ilmu materi, di samping ilmu-ilmu yang batin, yang lain. Karena kalau tidak begitu, cara pandangmu kepada makhluk ini tidak akan sempurna. Ya. Jadi Tuan Syekh Abdul Qadir sendiri sudah paham. Ya, karena beliau ahli ma'rifat, pasti paham. Dalam Sirul Asrar, beliau membagi Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, Jannatul Qurbah. Paham beliau. Karena beliau itu pelaku. Semua. Maka jangan aneh, beliau itu kaya raya. Tuan Syekh Abdul Qadir itu. Dan beliau itu karyanya luar biasa. Buat dam, buat bendungan, buat irigasi. Tuan Syekh Abdul Qadir itu. Bukan wali yang nagong jadi guha. Bukan. Tadi semuanya. Imam Sajili begitu. Kaya raya. Semuanya. Orang-orang yang sudah melepaskan dari pengakuan menyembelih dirinya. Dia makanya kalau kamu ngerti bahasa-bahasa Tuan Syekh Abdul Qadir dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani. Kalau didengar oleh orang-orang. Kenapa beliau dikafirkan oleh orang-orang Wahabi, oleh orang, maka kitab-kitab beliau itu haram dibaca di Mekah. Ihya haram dibaca di Mekah. Coba kamu jajal beli Ihya di Mekah. Haram, ada haram. Coba jajal. Dan yang membelokkan adalah ilmu-ilmu Tuan Syekh Abdul Qadir pun hari sekarang sama. Wahabi, semua. Yahudi, apa namanya, mereka-mereka itulah. Gerombolan si berat. Pendatang-pendatang yang nggak ngerti ilmu spiritual semuanya. Ya, inilah yang harus dipahami. Maka Tuan Syekh Abdul Qadir baik dalam Sirul Asrar maupun Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani maupun Imam Ghazali sekalipun dalam kitab Mishkatul Anwar. Coba lihat, baca kitab Mishkatul Anwar. Mishkat itu apa? Anwar itu apa? Anwar itu jamak daripada nur dari semua. Makanya manusia itu sebetulnya nurun ala nurin. Adalah hanya lapisan cahaya. Makanya oleh si Newton dibikinlah 7 lapis cahaya. Tuh, bayangkan. Newton menemukan 7 lapis cahaya itu, dia mengerti betul tentang kehidupan ini. Wah, hakikat Tuhan ini, kehidupan di dunia ini sebetulnya hanyalah panturan nur af'al Allah. Kalau mereka bukan hanya teori, diteliti. Makanya ulama-ulama yang besar itu kayak mereka itu luar biasa dari semuanya. Ya. Ini yang harus dipahami oleh kita dari semuanya. Ya. Maka sekarang ini Abah menyaksikan, kata Abah juga. Abah sudah sedih dengan Nusantara ini karena sudah betul-betul carut marut, bukan hanya di kalangan awam. Kan tadi udah masalahnya itu Menteri Agama, kiai, semua ya. Karena memang karena sehebat-hebatnya kau ngaji kitab keluar, tidak akan bisa menahan tubuh semuanya. Masalahnya adalah dari dalammu sendiri. Makanya tadi Tuan Syekh Abdul Qadir membagi 4 tingkatan secara kebahagiaan adalah kebahagiaan itu datang adalah dari tingkat 4 kesadaran. Maka ada orang punya dunia dan punya akhirat dan dia tidak tertipu dengan Ada orang punya dunia tapi dia tertipu dengan akhirat. Kayak tadi kayak Elon Musk, dunianya punya tapi kebahagiaannya tidak ada. Percuma kalau menurut Abah. Ini kayak Abah Setu. Nggak usah sebanyak Elon Musk. Yang penting bisa menikmati. Makanya Abah mah jalan-jalan aja. Kemarin sudah ngobrol dengan teman-teman. Pokoknya Abah sampai mati adalah jalan-jalan. Semua.
Karena hidup ini tentang menuliskan buku yang indah untuk diri kita sendiri. Hari ini buku yang kita tuliskan keindahan, kebahagiaan. Maka buku itulah yang akan kamu kalungkan kembali di lehermu. Di kehidupan yang akan datang sebenarnya. Yang disebut akhirat. Hari ini pun sebetulnya hanya kepada orang yang sudah akhirat yang akan menemukan akhirat. Maka dikatakan yang liko nanti itu yang liko sekarang. Tuh. Yang tidak ketemu Allah dan Rasulullah hari ini ketemu Allah nggak nanti? Tidak. Karena Allah sini mengatakan man kana fi hadil a'ma bahwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Orang yang buta pada Allah dan Rasulnya di dunia ini, dia pun akan buta pada Allah di akhirat nanti. Artinya di akhirat itu yang mana? Makanya kata Abah juga, kalau mengerti hukum-hukum Allah itu, kita harus mengerti istilah dunia, istilah akhirat, istilah atas, istilah bawah, istilah langit, istilah bumi, istilah surga, istilah neraka. Itu kan perumpamaan-perumpamaan yang harus difahami dari semua. Ngomongin dunia juga tubuhmu. Karena di tubuhmu pun sama mulki, malakut, jabarut. Di alam kabir pun mulki, malakut, jabarut. Ngomongin surga. Tidak akan kau menemukan Jannatul Naim di situ sebelum kau menemukan Jannatul Naim di hatimu. Maka orang yang sudah kembali pada titik, kata Abah, cukup melihat foto Swiss, kamu bisa ke Swiss. Tuh. Sebenarnya. Karena semuanya akan tertata di dada. Adakah film yang berputar di layar yang bukan dari proyektor? Tidak ada. Nolak kayak apapun kamu. Ingin kayak apapun kamu. Tapi catatan di dadamu adalah kesedihan. Maka yang akan muncul ada film Ari Hanggara. Tadi semuanya. Film 2012 Kiamat. Tadi semuanya. Sebahagia apapun kamu inginkan. Tapi kamu selalu membuat catatan di dadamu itu kebencian, kedengkian, kesedihan, ketakutan. Maka yang muncul di sana apa? Di layar itu. Kesedihan, ketakutan. Itu saja. Karena manusia itu adalah, kembali lagi kata Abah juga, semuanya di dada. Maka itulah, semuanya diawali di belah dada. Setelah itulah, maka makhluk ini adalah, manusia ini adalah disebut hamba oleh Allah. Dan kita semua harus menjadi hamba. Hamba sahaya Allah. Dari semua. Artinya kolong ini hamba sahaya bagi meja. Dari semua. Maka tugas apapun, kan tadi kata Abah juga, kalau hakikat Allah itu adalah meja, dan bumi ini bulat seperti meja ini, maka yang wajibul wujud itu mejanya. Maka kolong ini adalah ada karena adanya meja. Maka meja ini digeser ke situ. Maka kolongnya pindah nggak? Pindah. Karena yang selalu ada itu Allah. Zat wajibul wujud. Makanya disebutkan ini wujud. Apapun yang di kolong disebut maujudat. Tuh. Maka segala apapun yang di kolong itu bukan wujud. Wujud yang diwujud. Nah, inilah persoalan sampai manusia merasa wujud. Hidup yang dihidupkan. Inilah persoalan yang manusia merasa hidup. Makanya la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihakin ilallah. Kembalikan. Maka perjalanan dari Muharram sampai Zulhijjah itu tentang mengembalikan. Maka selalu wasyari'u, bergegaslah. Kenapa suruh bergegas? Karena Allah ingin segera memberikan kebahagiaan pada dirimu. Secepat apa kamu melepaskannya, secepat itulah aku datang padamu. Seberapa ruang yang kau siapkan untukku, pelepasan egomu, sebesar itulah aku masuk pada hidupmu. Maka ada bahasa tahali, tajal. Allah itu tajali sebesar ruang yang kau tinggalkan. Paham itu? Maka dibagilah dalam hukum fisika ada hukum Archimedes, hukum Kepler, hukum bejana berhubungan. Maka dulu walau kalian, maka tadi kata Abah, ini ilmu ma'rifat ini butuh ilmu fisika. Kalau nggak ngerti ilmu fisika, maka bablas ilmu ma'rifat itu tidak akan paham.
Karena tentang yang fisik, yang di sebaliknya yang metafisik. Tadi semua. Kalau dua bejana, ini apa namanya dua ruangan. Kalau dari sini dua ruangan ini dipindahkan 2 liter ke sini, maka yang di sini kosong 2 liter. Kan dulu waktu SMP diajarkan hukum bejana berhubungan. Pernah ada yang fisika nggak di sini? Sakolana di sekolah ada gimana yang mapan tadi semua. Sakolana bolos terus. Ini persoalannya. Jadi jiwa manusia itu, maka ada bahasa takholli. Sadar itu adalah ruang yang kau tinggalkan. Seberapa besar ruang yang kau tinggalkan itulah, sebesar itulah Tuhan akan mengambil alih. Untuk menuju abko menuju, karena tidak bisa kamu abadi bersama yang bako kecuali makanya wal akhiratu khairu wa ab. Kamu tuh ingin selalu yang khairon, yang lebih baik, tapi kamunya nggak mau baik. Mereka doang. Karena pada dasarnya kalau saat ruangan ini, anggaplah Tuhan dan kamu itu, anggap ini latihan dulu. 2 ruangan. Kalau kamu 100%, Tuhannya berapa? 0. Tuh. Kalau ada di dalam kesadaran tubuhmu, di tubuh ini, kesadaran Tuhan itu 0. Karena tubuh ini tidak mungkin Tuhan itu ada pada kesadaran tubuh. Kenapa? Karena tubuh ini wujud. Ngerti nggak? Kalau tubuhnya wujud, Tuhannya berapa berarti? Tidak wujud. Alias 0. Aduh, sebetulnya orang tuh nggak usah ngaji di mana-mana. Belajar fisika aja sebetulnya. Makanya kenapa Einstein itu cerdas, boson itu cerdas, fermion itu cerdas. Karena belajar ilmu fisika. Dan orang yang ngerti ilmu fisika, ngerti energi, ngerti cahaya, ngerti gelombang, ngerti materi, ngerti. Nah tadi, wayahnya balik ke Sakarawaknya. Hari semua. Ini akibatnya sekolah sebetulnya. Sekolahnya sekolah dapang. Tadi semua. Begitu udang, dere diajarkan. Surga, neraka, siksa kubur, wah tambah parah. Semua. Nah inilah tadi semua. Karena pada saat ayat Al-Quran itu dibaca bukan oleh tubuhmu. Dibacanya Allah. Abah itu hanya melihat beberapa ayat saja dalam Al-Quran. Udah nyaman, udah. Pantas kalau Al-Quran itu syifaun. Pantas kalau Al-Quran itu adalah betul-betul petunjuk, hudan. Pantas kalau Al-Quran itu adalah bil bayinat untuk memperjelas. Pantas Al-Quran itu disebut dengan Al-Furqan, pembeda antara yang buta dan yang meli. Tuh. Pembeda antara yang hidup dan yang mati. Pembeda antara yang tidur dan yang bangun. Tuh. Maka ada bahasa tawakal. Tawakal. Kalau seandainya tadi bejana berhubungan, ya sebetulnya hakikatnya sebetulnya satu. Sebetulnya. Ini anggap saja latihannya menggunakan celangap melulu. Ini menunjukkan ini kesadarannya ada pada jasad. Karena kalau bagi Abah, kalau orang ngaji ma'rifat tidur kayak si Wandi misalnya, gitu. Kalau ngaji ma'rifat tidur, itu sebetulnya menolak tubuhnya. Kalau ngaji ma'rifat ngantuk, berarti ruhnya itu nggak hidup. Tuh, kan kebahagiaan bagi ruh itu pada saat dia sedang ngomongin dia. Nih gue lagi diomongin nih gitu. Maka asik dia. Makanya kenapa kalau ngobrol ma'rifat itu sampai subuh pun kadang ngantuk sebenarnya bagi yang jiwanya sudah hidup. Patri ini sebetulnya kadang-kadang ini kayaknya tubuhnya lagi banyak masalah ini. Coba lihat oleh kalian, kapan Abah lagi ngaji nguap? Pernah lihat puluhan tahun Abah lagi ngaji, wah gitu. Bahkan sebenarnya
Abah itu kalau lagi jiwanya nggak hidup, Abah pernah hidup, kata Abah juga nggak tidur 7 hari. Abah menulis kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani itu 1000 halaman itu hanya 7 hari. 1000 halaman. Yang aslinya itu bukan 700 berapa tuh yang Al-Fathur Rabbani itu. Bayangan itu Abah tulis dalam seminggu saja. Dan itu kitab bukan copy paste. Kalau orang kan bikin kitab, nama ambil copy paste ambil gitu. Kalau Abah mah enggak. Semuanya adalah datang dari dalam. Ya sebetulnya apapun yang tulis Quran itu. Quran bukan? Quran. Ya Quran lah. Emang kawan siapa? Tuh. Semua. Cuma kenapa nggak disebut Quran? Karena nanti jadi ribut sama orang. Coba kalau kita apa tulis bahasa Arab. Quran kan tuh? Inilah kalau kita sudah sadar sebetulnya kita tuh akan mengerti segala hal. Siapa yang sadar itu? Allah. Makanya Allah itu pernah ngantuk nggak? Enggak, makanya kenapa ngantuk? Karena si Tri yang ada masih urusan kerjaan tadi dibawa ke sini. Jadi makanya ada bahasa tawakal itu adalah diwakilkan. Berapa persen kamu wakilkan pada urusan Tuhan sampai kamu menjadi hamba 0. Persoalan manusia itu karena kamu yang pegang. Nah, kata Abah tadi, semua persoalan kasus pada ibu-ibu. Ya, karena ibu itu merasa memiliki pada anak sehingga Allah biarkan anakmu itu. Urusan dengan anak karena kau anggap anakmu itu anakmu. Urusan usaha, pasti usaha itu anggap usaha itu milikmu. Semuanya itu akibat rasa memiliki. Maka bahasa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu tadi semuanya. Seberapa kosong kamu, maka ada tahalli, tajalli. Bil ha, bil jim. Makanya perjalanan manusia itu kata Abah juga dari alif menuju ya. Makanya huruf hijaiyah ada berapa? Hah? 28. 288 berapa? Balik kosong. Tuh. Kenapa? Bulan Ramadan itu bulan ke-9. Syawal itu kosong. Balik lagi ke kosong. Kamu harus berjalan dari Muharram 1, 2, 3, Muharram bulan ke-1, Safar bulan ke-2, Rabiul Awal lahirkan dulu kamu, bulan ke-3, Ramadil akhir dewasakan tuh si bayi, Jumadil Awal cari kehidupan hakikat ma'ul hayat, Jumadil Awal, Jumadil lahir, Rajab hidupkan ruhmu, Sya'ban hidupkan jasadmu, kawinkan Ramadan, 10 Syawal. Syawal itu ada kata syala, nyala. Nyala itu kalau kamu sudah minus, sudah kosong. Kalau kamu masih setrum, Allah setrum, nyala nggak? Nah itulah. Kamu hidup, Allah hidup, kamu nggak nyala. Itulah kenapa tujuan di bulan Ramadan itu imsak. Dari mulai hari pertama la hayyun, kembalikan dulu hidup. La ilmun, kembalikan dulu ilmu. La sami'un, kembalikan dulu pendengaran. La basirun, kembalikan dulu penglihatan. La mutakalimun, kembalikan dulu omongan. Sampai la qadirun, muridun, kudrat, irat, kembalikan dulu semuanya. Sampailah di akhir Ramadan itu walitukmilul iddata walitukabbirullah. Habislah kamu. Tuh. Secara logika aja gampang kok sebenarnya pemahamannya. Artinya prakteknya. Ada prakteknya, ada mumpan. Maka inilah yang harus diolah dari semuanya. Ya. Apa artinya walitukmilul iddata? Walitukmil. Setelah Allah berkata yuridullahu bikumul yusra. Maka kata Abah, bagi Abah satu dengan Allah menyebutkan yusrun bukan sahlun, itu sebetulnya sudah menghapus ketakutan pada Allah tentang siksaan Tuhan. Yang menyiksa itu diri kita sendiri. Tubuh kita lah yang menyiksa diri kita sendiri. Semakin tebal keberadaanmu, semakin tersiksalah dirimu. Semakin tebal
merasa memilikimu, tersiksalah kamu. Semakin ruangnya semakin besar keberadaan dirimu, makin tersiksalah kamu sebenarnya. Semakin kosong dirimu. Itulah. Maka sebenarnya harusnya bulan ke-10 itu adalah bulan Syawal. Adalah bulan kosong. Sebetulnya. Tapi kosong itu tidak akan terjadi sebelum kamu serahkan imsak. Di bulan Ramadan. Semuanya. 30 hari. Kembalikan. Tapi hari ini pun ada kesempatan yang kedua. Dan ini diringkas oleh Tuhan. Tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9. Kenapa tanggal 9 lagi? Coba isyarahnya ngerti nggak? Dan kenapa hari Tasrek itu tanggal 10? 10 mulainya. Bolehlah kamu pesta tuh, nyembelih kebo. Walaupun kamu nggak disembelih-sembelih, ya minimal makan kebo lah. Tanggal 11 makan kebo. Tanggal 12 makan kebo. Tanggal 13 makan kebo. Karena kebonya kamu bangun-bangun. Kebo makan kebo. Sapi makan sapi. Coba pahami. Kenapa 9? Kenapa Ramadan itu bulan ke-9? Dan 10-nya adalah Syawal. Kenapa Dzulhijjah itu adalah hari ke-10-nya adalah sama. Allahu Akbar. Kembali lagi di walitukmilul iddata walitukabbirullah. Agungkan Allah. Akbarkan Allah. Walitukabbirullah. Allah itu akbar. Kalau kamu sudah kosong. Maka dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu adalah kamu mengembalikan. La hayyun hari pertama sama. La ilmun hari kedua. La sami'un hari ketiga. La basirun hari keempat. La mutakalimu la qadirun hari keempat. Sampailah hari ke-8. Coba kamu rasakan, kamu amalkan. Nanti hari ke-8 kamu mulai di situ udah. Makanya kenapa kisah Nabi Ibrahim itu ada hari tarwiyah. Karena yang berbisik iblisnya itu bukan di sono, di dadamu itu. Maka yuwaswi supi sudurin nas minal jinnati wanas. Ini harus dibangun. Arek rai deui wae. Makanya mata dipencerong dulu masa. Jadi Allah itu sangat ilmiah. Hukum Allah itu sangat akunting. Hukum Allah itu sangat fisika. Hukum Allah itu sangat kimia. Hukum Allah itu sangat genetika. Sebenarnya. Matematika bahkan. Dan semua. Maka perjalanan kepada Allah itu kembali kepada bukan masalah amalnya atau dosanya. Sebenarnya. Kalau sudah ngerti. Makanya banyak barsiso beramal 1000 tahun. Neraka ujungnya. Saya lihat terus, ya, saya lempar nanti. Bangun. Ruhnya bangun. Kalau udah ngantuk, tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan napas sekaligus. Lepaskan daripada pengakuan. Itulah yang bikin ngantuk itu. Semua. Coba, kalau dipikir-pikir, kenapa yang kaitan dengan Islam itu ya, atau dikalikan dengan apapun, selalu berkaitan angka 3, angka 4, angka 7, angka 9. Nanti ada dikir angka 33. Tuh, coba pahami. Apalagi sholawat nariyah 4. Tuh. Dikir atakoh 70 itu 70.000. Kenapa nggak Nabi nyebutkan dikirlah kamu 68.000? Enggak. Dikirlah kamu 100.000? Enggak, Nabi juga. Tapi kenapa nyebutnya 70.000? Karena 70 itu 7 kosong. Mana 7 itu? Tubuhmu sendiri. Coba. Kenapa kaitan dengan angka 3? Karena angka 3 itu kelahiran Muhammad. Maka kelahiran Muhammad itu bulan ketiga. Ya, bulan ketiga.
Tadi semuanya. Kenapa? Muhammad itu ngelahir di bulan keempat. Kisahnya lahir di bulan Rabiul Awal. Wafat juga bulan Rabiul Awal. Adalah bulan ketiga. Karena mim di dalam suratul Fatihah itu hanya 3. Dan shin itu 3 gerigi. Dan ilmu yang dibawa Muhammad itu adalah Islam, iman, ihsan. 3. Ya, shin. Itulah Muhammad kenapa dipanggil ya, shin. Coba kalau udah ngerti hakikatnya, kebaca oleh kita, kenapa ya ini 3? Gitu. Kenapa Nabi Muhammad itu lahirnya tanggal 3 bulan tahun 570. Loh, 547 berapa? 12. 3 tapi 12. 12 itu 1 dan 2 berapa? 3. 1 dalam 2. 1 pemain, 2 rokok es. Itulah Muhammad. Rokok es. Hati 1, 2. Itulah kenapa kalimat la ilaha illallah 12 huruf. La ilaha illa Allah 12, tapi 4 suku. La ilaha illa Allah. Karena alam arwah itu adalah melewati 4 lapis alam. La ta'yin. Ta'yin awal. Tidak ada ta'yin, tidak ada kejadian. Alam kosong. Alam titik 1. Alam sifat. Alam titik 2. Alam asma. Alam alif. Alam af'al. Makanya la ilaha illa Allah. Barulah alam misal, alam ansam, alam misal, Muhammad, Rasul, 3 mim. Maka itulah kata Abah, kenapa tubuh manusia itu Fatihah? Karena di dalam tubuh kita ini adalah ilaha illa Allah, batin kita, dohir kita adalah Muhammad, Rasul Allah. Kan dalam suratul Fatihah ada 3 nun di ujungnya, ada 3 mim di ujungnya. Itulah kenapa jumlah la ilaha illallah jumlahnya 12 huruf. Muhammad juga mim ha mim dal, ro sin waw lam 4 huruf, Allah 4 huruf, maka juga Muhammad Rasul Allah juga 12 huruf. Maka Muhammad itu lahir di bulan ketiga, tapi 3 itu adalah 12. 1 dan 2. 1 pemain, Allah dalam 2 wajah. Benang. Sebenarnya benang itu kapas. Tapi 2 wajah. 1 tapi 2. 2 tapi 1. Ese. Klik. 1 pemain, 2 wajah. Wajah dohir, wajah bat, kawin, klik. Bagaimana cara mengklik manusia? Kamu mah nggak usah dipijit, klik. Oh, aja. Oh, tinggal dirimu yang mana yang ada, dohir atau yang batin. Nah, itulah kenapa nanti setelah bulan ketiga tadi semua Rabiul Awal, kenapa Nabi Muhammad itu lahir 570, meninggalnya tahun 633. 633 berapa tuh? 12 juga. Dibulak-balik Jadi sesungguhnya Tuhan itu mengajarkan kepada kita tentang angka-angka. Apalagi angka 7, 3 dan 4. 4 adalah hakikat mim alif lam lam ha. Tapi 3 disebutkan mim ha mim dal. Semua. Coba pahami. Terapkan pada tubuh.
Makanya surat Yasin itu adalah disebut Qalbul Quran. Fatihah disebut Umul Quran. Dua-duanya ujungnya hanya nun dan mim. Dalam Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Mim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nun. Ar-Rahmanirrahim. Mim. Maliki Yaumiddin. Nun. Mim, nun, mim, nun, mim, nun, mim, nun, mim, nun. Karena alif lam. Maka tadi. Setelah itu alif lam. Lam mim. Tadi semuanya. Maka sama. Yasin. Nun. Wal Qur'anil Hakim. Mim. Innaka laminal mursalin. Nun. Terus mim nun mim nun mim nun mim nun. Di ujungnya innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tungtungna nun. Waladhdallin. Tungtungna nun. Maka Al-Quran itu diawali, kata Abah juga, adalah dengan alif, maka diakhiri dengan shin. Makanya kenapa orang yang sudah sampai di situ disebut hakikatnya Rasul kepada kita. Makanya kenapa di penghujung ayat Al-Quran itu adalah yuwaswisu fi sudurin nasi minal jin wan nas. Ujung ayat Al-Quran itu shin. Karena ujung surat huruf hijaiyah itu ya. Makanya ibadah itu adalah ujungnya harus yakin. Maka tingkat keyakinan manusia dibagilah 4 tingkatan. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, isbatul yakin. Nah, yang sudah isbatul yakin itulah yang disebut Yasin. Siapapun dia. Dan Yasin ada pada setiap zaman. Maka laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Tadi. Pasti ada shin setiap zaman. Karena kata Allah, aku kirimkan rasul kepada setiap umat. Dengan bahasa kaumnya sendiri. Makanya itu yang harus dipahami oleh kita. Maka tingkat kebahagiaannya pun dibagilah manusia itu 4 tingkatan. Tingkat keyakinannya juga 4 tingkat. Maka kata apa? 4 tingkat tadi adalah dari la ilaha illallah. Maka alamnya pun dibagi 4 tingkatan. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Ruhnya yang dibagi, menyusunnya ruh jismani, ruh sultani, ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultani, ruh kudsi. Surganya pun 4 tingkat. Ma'wa untuk tubuhnya, naim untuk hatinya, firdaus untuk fuadnya, kurbah untuk sirnya. Jannatul ma'wa yang mengamalkan syariat. Nah, tinggal di sini syariatnya. Anu daek sekolah, anu daek gawe, syariat ta. Anu daek macul. Panen enggak? Panen. Hasilnya jannatul ma'wa. Pahami di situ. Buah syariat, buah torikot, buah hakikat, buah ma'rifat. Maka kita bisa menikmati surga dengan 4 tingkat lapis kebahagiaan. Gus, lepaskan aja cukup, Gus. Udah kelamaan itu. 5 menit juga cukup sebetulnya. Yaitu, ya, makanya tadi Tuan Syekh Abdul Qadir membagilah manusia itu dengan 4 tingkatan. Bahkan Imam Ghazali pun membagi manusia itu dengan 4 tingkat akal. Bahkan kemudian Imam Ghazali juga membagi manusia dengan tingkat 4 rizki. Maksum, madmun, mamluk, mau'ud. Itu. Ya. Maka mari bangun dari tidur. Pertama bangunkan tubuhnya. Dibelah dada. Telanjangi aku 4. Yang diserahkan pada tubuhmu adalah a'yan khoraziyah. Adalah sifat
Adam. Lepaskan baju monyet. Adam itu adalah baju pengakuan, baju monyet. Semua. Bahkan kalaupun ibadah pakai baju monyet ini, kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sunnah. Bahkan kata Allah, wa minan nasi, ya'budullah ala harfin. Ada manusia yang menyembah Tuhan lewat pinggirnya. Berarti lewat tubuhnya. Apa-apa. Itu disebut syariat. Itu untuk menyaksikan fi'il Allah. Semuanya. Tadi. Maka, tetapi yang bersyariat, karena harus tubadil pada jasadnya, tubadil pada hatinya, tubadil pada fuadnya, tubadil pada sirnya. Maka disitulah syariatnya Allah, tarekatnya Allah, hakikatnya Allah, marifatnya Allah. Beres dah urusan. Kalau sudah begitu, nikmatlah hidupmu sebenarnya. Ya. Bahagialah hidupmu, damailah hidupmu. Karena engkau sudah merasakan surga dengan 4 lapis sekaligus tadi semua. Untuk tubuhmu dicukupkan. Untuk hatimu ditenangkan. Untuk fuadmu diyakinkan. Untuk sirmu adalah panaklah kamu dengan kebahagiaan. Dan itu kapan dinikmatinya? Sekarang. Maka itulah kenapa kita disuruh bangun dari tidur. Semua. Dan Nabi mengatakan an-nasu niyamun wa idamatu intabau. Semuanya. Jadi itu ya, maka kenapa dibelah dada, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa angka 3, kenapa angka 4, kenapa angka 7. Nah, berlakulah karena tubuh kita ini 7, 4 nanti ruhmu adalah 4, tubuhmu adalah 3. Maka muncullah 7 sifat ma'ani, 7 sifat maknawi, 7 lapis nafsu, 7 lapis alam dari ahadiyah, wahdah, wahidiyah, arwah, misal, adzam, 7. Dari 7 lapis nafsu, kamilah, mardiyah, rodiyah, mutmainah, mulhimah, lawamah. Kesadaran Ibrahim, kesadaran Musa, kesadaran Harun, kesadaran Yusuf, Idris, kesadaran Isa, kesadaran Ad, turun ke bawah. Maka harus balik. Kesadaran Adam, naik kesadaran Isa, kesadaran Yusuf, kesadaran Idris. Tadi. Akhirnya muncullah 7 kepada kita. Maka 7 air mutlak dohir. 7 air mutlak latifatul kolbi, latifatul sirri, latifatul ruhi, latifatul khofi, latifatul akhfa, latifatul nafsi, latifatul kolab. Dan kamu pun hidup di 7 hari. Dari ahad menuju ahad. Asal Allah kembali ke Allah. Tuh. Asal kosong balik ke kosong. Maka huruf hijaiyah 28 itu 2 dan 8 itu kosong. Sebetulnya adalah tidak ada. Harus kembali pada kosong. Perjalanan dari 1 sampai ke 9 Ramadan, ke 10-nya Syawal kosong. Nah itulah yang harus dipahami. Maka kalau kamu kosong, berarti yang isi siapa? Dia yang isi. Kalau kamu yang ada, tidak ada dia. Kalau tidak ada dia, sementara dia itu adalah surga. Kata Abah juga. Bersama dia, Allah lah surga itu. Makanya kenapa yang disebutkan Jannatul Qurbah itu mala ainun ra'at wala udun sama itu. Tidak bisa dibayangkan oleh mata dan pikir. Dan bisa didengar oleh telinga dan tidak bisa dirasakan oleh hati. Siapa itu? Allah lah. Maka sebenar-benarnya surga itu Allah lah surga. Dan hakikat Allah itu cahaya. Ya. Tidak bersama Allah itu kegelapan. Hakikat hidup itu Allah. Tidak bersama Allah itu mati. Hakikat surga itu Allah. Tidak bersama Allah neraka. Syukur itulah Allah. Tidak bersyukur itu kufur. Maka manusia hanya dibagi shin dan kaf kepalanya. Kaparo dan sakaro. Makanya bukit Tursin itu nyatalah di jidatmu tadi. Kalau tidak, kaplah yang ada. Berarti kalau kap siapa? Dajjal. Hayo henuan Imam Mahdi.
Dajjal keur nungguan Imam Mahdi ka maneh tah. Sampai modar ditungguan. Puguh kan tadi Ahad, Ahmad, Muhammad, Al-Mahdi. Hakikat Al-Mahdi adalah hakikat nur af'al Allah pada tubuh. Karena tercerminlah pada tubuhmu itu, gerak tubuhmu. Itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah Al-Mahdi. Tuh semuanya. Tapi Al-Mahdi dibimbing oleh Muhammad hatinya. Muhammad dibimbing oleh Ahmad. Ahmad dibimbing oleh Ahad. Ahad zatullah, Ahmad ruhullah, Muhammad habibullah, Al-Mahdi khalifatullah. Tuh, ya khalifat. Tuh. Kekikian sakan kekian. Maka cek abah mah mendingan alus kikian, bapak tapi sadar Allah daripada tapi alamun ke setan. Allahu akbar. Waduh, debt collector. Allahu akbar. Kapan kaya? Inilah menyedihkan. Maaf. Ini adalah sebagai bukan untuk melecehkan, tetapi adalah untuk membangun kesadaran. Kalau tidak begitu berarti kamu selamanya benci kepada orang kafir, tapi kekafiran sendiri tidak disadari. Benci kepada orang mati, nggak mau mati, tapi kenyataannya dalam kematian. Ingin kepada Allah, tapi yang dilakukan mendekati kepada iblis. Sesungguhnya. Untungnya kata Abah juga oleh Allah membuat sistem adalah bagaimana adalah selalu membuat kehidupan ini adalah karena pada dasarnya kata Abah juga selama meja ini ada, kolong ada nggak? Ngantuk ya pasti. Selama meja ada, kolong ada nggak? Ada. Ya. Selama Allah ada, makhluk ada nggak? Ada. Karena Allah itu batal. Allah itu batal sebagai al-musawwir, pemberi bentuk, kalau tidak ada yang diberi bentuk. Tinggal kamu yang diberi bentuk ataukah yang memberi bentuk. Allah itu sebagai khalik batal kalau tidak ada makhluk. Tinggal kamu kesadarannya pada makhluk atau pada kesadaran khalik. Allah itu adalah ar-razik, sementara kamu wal marzuk, penerima rizki. Kolong ini penerima rizki. Kolong ini adalah hamba. Hamba dari si meja. Kenapa disebut hamba? Karena dia diadakan oleh meja. Nggak ada kolong itu kecuali adanya meja. Maka disebutkan Allah lah wajibul wujud, sementara kolong itu adalah maujudan. Maka disebutkan oleh ahli-ahli tauhid disebut adalah wujud wahab. Wujud yang tidak wujud. Atau wujud sangka, atau disebutkan dengan disebutkan wujud baru. Nah, sebenarnya bayangan itu adalah yang qadim. Maka itulah kenapa kita disebut makhluk alam ini adalah disebut dengan baru. Kalau sebenarnya yang baru ini yang lama. Kenapa? Semua makhluk ini adalah disebut baru karena Allah lah yang berarti sebenarnya yang baru itu yang lama. Sebenarnya makhluk itu sebetulnya marzuk itu sebetulnya yang diberi bentuk itu yang memberi. Kalau cangkir ini keramik menjadi cangkir, yang diberi bentuk si cangkir.
Yang memberi bentuk si keramik. Yang sudah ada sebelum ada cangkir. Walaupun ini cangkirnya dipecahkan, keramiknya masih ada nggak? Masih ada. Tadi gelas ini. Gelas ini yang diberi bentuk. Yang memberi bentuk si kaca. Selama, makanya tadi, kalau orang diginikan pasti bilangnya gel. Kalau apa pecahkan, apa masih disebut gelas? Ah, hilang gelasnya. Yang ada kaca. Asalnya juga kaca, kembali ke. Kenapa kamu harus nunggu pecah? Pecahkan dirimu dari sekarang. Itulah tujuan kita sekarang ini Zulhijjah. Disembel, supaya kamu tanggal 10 itu sudah 10, 1, 2. Kenapa juga tasrik sampai hari tanggal ketiga bukan tanggal 14? Nah, itu juga harus jawab tanya lagi oleh kamu. Kenapa ya tasrik itu dari tanggal boleh sembelih tanggal 10, 11, 12, 13. Kenapa nggak 14? Tuh, coba ya pikir lagi. Nah, selalu sama ijingunya 3. Itulah yang harus dipahami. Maka sebetulnya antara syariat, tarekat, hakikat, marifat itu sangat nyata. Itu sajalah. Barangkali kita ini makanya ngajinya harus penuh dengan kesadaran. Maka itulah tadi kenapa kebahagiaan manusia pun oleh Tuhan Bukhari dibagi 4 tingkatan manusia. Makanya tadi karena ilmunya 4 tingkatan, alamnya 4 tingkatan, bahkan malaikat muqarrabin juga ada 4. Sahabat juga ada 4. Masjid juga ada 4. Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Baitul Ma'mur. Maka Allahu Akbar melewati 4 masjid, 4 muqaronah. Allahu Akbar itu 4 muqaronah. Makanya kenapa Imam Syafi'i dipanjangkan enggak? Allahu Akbar. Allah. Tapi jangan panjang ting deh. Karena 4 masjid. Nabawi tubuhmu. Masjidil Haram. Dari bawah. Masjidil Aqsa. Baitul Ma'mur. Akbar lah Allah 4 lapis masjid itu. Maka nama masjid itu sudah disebutkan oleh Allah. Barangnya belum ada dulu. Maka orang yang sudah menjadikan tubuhnya masjid. Masjidnya tidak akan pernah ditinggalkan. Dibawa ke kantor enggak? Ke kantor. Maka di kantor korupsi mual. Makanya kiai-kiai termasuk menteri agama waktu di masjid mau ya Allah, ya Allah, ya Allah. Begitu dimegang kedudukan di badog. Allahnya ditinggalkan di masjid. Waktu di Ka'bah mau ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Begitu balik ke lemur, madog di wae. Tolong ini bukan untuk dipelintir, tapi untuk disadar. Itulah kenyataan. Hai kos marane, aku di sajadahmu. Terus ke kantor, ya kayaknya pulang cilung. Mana yang bisa gua embat ya? Itulah. Makanya kenapa ada bahasa ihsan. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Coba kalau kamu dilihat oleh Allah terus. Karena masjidnya kamu bawa. Ke sawah masjidnya kamu bawa. Ke kantor kamu bawa. Jadi polisi kamu bawa masjid. Jadi tentara kamu bawa masjid. Jadi guru kamu bawa masjid. Ada semua. Ini masjidnya ditinggalin. Di rumahnya masing-masing. Begitu sampai ke kantor si Tuhan. Ditanya ku atasannya, kenapa lu nyolong? Allahnya gua kurung di masjid. Nah begitu jadinya. Nah, inilah persoalan hari ini. Harusnya duduk sholat. Maka tadi, kepada orang yang sudah sampai pada kesadaran, dia akan mampu menyaksikan semua. Sehingga, kamu bisa paham gak omongan Abah sebenarnya? Jelas nggak? Realistik nggak? Realistik. Karena Allah itu sangat, kalau ada yang dohir, tidak ada yang lebih dohir dari Allah. Kata Abah juga. Kalau ada yang lebih nyata dari Allah, pastilah dia itu lebih
Tidak mungkin Allah itu kalah dengan apapun. Karena dia sang sumber. Sumber hidup, sumber wujud, sumber rasa, sumber. Segala sumber. Maka itulah di hidupan ini kita dilatih oleh Tuhan antara ada dan tiada. Antara hidup dan mati. Antara punya dan tidak punya. Antara susah dan senang. Antara luas dan lapang. Supaya menyadari sebenar-benarnya kalau kamu berpegang kepada yang tidak pernah berubah, maka kamu akan bahagia dimanapun kamu berada. Tuh. Karena kebahagiaan dia tidak pernah berubah. Sementara alam ini sifatnya berubah. Antara ada dan tiada, antara gelap dan antara surga dan neraka. Maka tadi siksa kuburmu ada di dada. Afala ya'lamu idza bu'syira ma fil kubur wa husila ma fis sun. Disinilah neraka dan surga, siksa kuburmu ada di dalam dadamu. Lebar, aman. Apalagi sudah lebar, labur, lebur, luber. Maka lebaran. Bukan sempitan. Karena ada orang Batak ke Bandung. Pas di Bandung, dia dapat pelacur. Begitu dia mau nanya, berapa cok? 300.000. Ih, mahal kali kau bah. Katanya gitu. Wong di Medan sempitan 100.000. Dikiranya lebaran itu makanya lagi ada orang Batak lagi ke Bandung lagi. Kan diurut. Yang ngurutnya es lilin mah cocok. Kalapa muda. Pas sampai sini dia kan nyentuh itunya. Punten gitu kan. Lama-lama mungkin itu orang Batak itu enak punten. Cok. Tak usah kau es lilin. Aku minta punten saja. Kalau Patri tidak ngantuk. Kalau Patri mah kalau kayak ngaji serius ngantuk. Ya, itu sajalah. Mudah-mudahan sedikit bisa jadi hikmah. Ambil pelajarannya, pahami. Tapi yang sing penting daripada itu adalah amalkan. Maka orang yang bangun dari tidur itu beda dengan orang tidur. Ingat. Makanya Allah di Quran itu tentang ingatkan orang mabok. Ingatkan orang mati. Ingatkan orang yang lupa. Ingatkan orang yang ini. Ingatkan orang yang tidur. Ingatkan orang buta. Itu sebetulnya perintahnya sama. Dari semua. Sedang ngomongin jasad. Karena jasad ini buta. Jasad ini mati. Jasad ini lupa. Jasad ini bahkan binatang. Jadi sah nggak kalau yang sholat binatang? Itulah kenapa dalam sholat harus tubadil. Karena kalau tidak tubadil berarti yang sholat binatang. Makanya selalu dikaitkan dengan binatang. Makanya sholat itu dikaitkan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Itu dikaitkan dengan binatang. Tanha sifat bahimiyah. Kalau yang hanya makan, minum ke kantor, makan, minum bersetubuh ke kantor, makan, minum. Binatang bukan? Binatang. Yang kedua, subu'iyah. Binatang buas. Yang ketiga adalah syaitoniyah. Itu selalu kaitkan. 3. Bahimiyah, subu'iyah, syaitoniyah. Ya, sehat semua, berkah semua. Mudah-mudahan semua adalah mengambil. Tapi yang Abah selalu ingatkan adalah nanti pada saat acara atakoh, betul-betul dia amalkan. Ini atakoh pada ngarumpun, pada parkir kabeh. Kecuali yang ditugaskan. Kadang ditugaskan kan, ada di semua. Tapi punya mah, aduh, di semua. Ini nanti acara atakoh dari semua nanti yang tugasnya sesuaikan. Nggak apa-apa lah dari semua. Tapi yang paling penting adalah bangun kesadaran. Ya. Ini Gus, letik amatnya. Itu malah 5 cm, 10 cm, Lin. Aduh, arek digegel, Gus. Iya. Oh, tadi itulah. Kok ikan, mungkin dia saingan, dia pikir ya.
Datang baru, Pak. Hah? Aduh, kalau nanti ke sontrol terus mah kasihan itu nanti arwana yang kecilnya. Stres. Hah? Stres. Tadi semua. Coba kamu dimasukin ke arang gorila. Ah. Atau mungkin barangkali ini lagi puber nih. Waduh, ini kan ada cewek cantik katanya gitu kan dari semua ya. Ternyata bukan hanya orang. Arwana juga begitu. Mohon maaf sekarang udah beres, dimatiin belum? Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.